skema apa namanya? Skema hukum tajwid yang mudah. Ya. Skema untuk memudahkan dalam belajar ilmu tajwid. Bisa baca ini? Al-mustawa al-awwal. Mustawal awal maksudnya tingkat pertama atau tingkat dasar. Lil mubtadi'in untuk pelajar ya? Enggak, untuk pemula. Pemula, ya. Mubtadi'in. Lil mubtadi'in. Bitori qoti tajjir ditulabil khalaqatil Qur'aniyah. Dengan metode bagan untuk para pelajar di halaqah Quran. Ini yang mengarang beliau nih, saya Idris Al-Wasobi. Orang mana ya, Ustaz? Saya tidak tahu ini orang mana beliau. Orang Arab yang jelas. Ya, ini mukadimahnya. Kita mulai sekarang, Pak. Silakan. Baru bertiga ini. Pak Dedi, gimana Pak Dedi? Mulai sekarang atau gimana Pak Dedi? Udah direkam ini ya? Udah. Agak ditunggu aja. Soalnya saya agak lagi di tempat kerja, jadi agak keganggu gitu sayanya. Jadi nggak terlalu fokus. Oh iya. Tapi saya ngikuti. Insya Allah. Ya udah, sambil latihan aja lah, enggak apa-apa ya. Nanti kita mulai kalau sudah banyak. Coba bisa baca Pak Islam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala muallimin nas al khairi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Ya. Fi hadzal amal al-mutawaddi'u wa ibaratun an khidmati li kitab Dr. Yahya Al-Ghotani. Taisir Ahkam Tajwid. Alladhi jama'a fihi jumlata ya. Ya, jumlatun yasiratun min ahkama tajwidi. Alladhi jumi'a fihi jumlatun yasiratun min ahkami tajwid. Waqad komat apa ini enggak? Waqad qumtu bitasjiri hadzal kitabil mubarak liyashula 'alal al-badiina fahmahu wasti'abihi nas'alullaha an yanfa'a bihi wa an yaj'alahu khalisan liwajhihil karim walhamdulillahirabbil alamin. Jadi ini kata pengantar daripada saya Idris ya. Ya, setelah memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan bahwasanya karya yang sederhana ini yang sangat sederhana ini merupakan salah satu bentuk ya untuk memudahkan dalam mempelajari bukunya Syekh Yahya Al-Ghotani ya. Dr. Yahya Al-Ghotani termasuk di antara seorang ulama qiraat ya yang terkenal. Beliau masih hidup, Syekh Yahya ini. Yahya Al-Ghotani. Beliau termasuk di antara ulama yang terkenal seperti Dr. Aiman gitu ya. Dr. Aiman Swed ya. Insya Allah kenal semuanya ya. Yang bukunya udah pernah kita pelajari yaitu Tajwid Al-Musawwar. Iya. Ini pun juga sama, Yahya Al-Ghotani dari Syam, dari Syam, dari Syria.
Nah, beliau mengarang kitab yang namanya Taisir Ahkamut Tajwid. Taisir Ahkamut Tajwid, buku tentang tajwid ini. Jadi Syekh Idris ini dia membuat bagan atau skema dari bukunya Dr. Yahya Al-Ghazali ini. Ya, itu kan dalam bentuk buku itu. Buku itu buku tajwid itu dibikin oleh Syekh Idris itu dalam bentuk apa? Skema atau bagan-bagan. Jadi buku itu kan bukunya kan berupa ya seperti yang kita ketahui lah buku-buku gitu ya. Kadang orang kalau membaca udah malas gitu ya. Ya kan? Biasanya orang baca buku apalagi kalau bukunya tebal udah pusing duluan ya. Cuma untuk hiasan aja di rak ya. Apalagi kalau tulisan gundul. Ya, tulisan Arab gundul. Iya, Ya, bingung orang udah cuma untuk gaya-gayaan saja ditaruh di rak buku, tidak pernah dibuka-buka ya. Nah, ini beliau Syekh Idris ini dia mempunyai metode baru ya supaya memudahkan bagi para pemula untuk belajar tajwid, yaitu dengan membuat skema atau bagan-bagan ya. Nanti akan kita lihat tuh bagan-bagannya insyaallah. Ya, dia berharap semoga ini bisa memudahkan kaum muslimin untuk bisa belajar ilmu tajwid ya. Terutama bagi pemula ya, terutama bagi para pemula, bagi orang-orang yang baru belajar ilmu tajwid. Jadi ini diperuntukkan untuk orang-orang yang masih tingkat awal ya, dari pemula seperti kita inilah ya. Ya. Semoga kemudian beliau berdoa semoga alman ini bermanfaat. Amin. Ya. Dan diterima sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Ini dibuat ya, pada malam Senin. Selesai dibuat pada malam Senin tanggal 6 Jumadil Awal 1442. Berarti masih baru ya? Tahun lalu ya. Tahun lalu ya. Setahun yang lalu. Dan sekarang berapa? 44 ya? Sekarang 44, 2 tahun lalu. Berarti, ya 2 tahun yang lalu ya. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Baik, kita mulai aja ya. Ini udah kumpul. Kita akan mulai dari awal kembali dalam mempelajari ilmu tajwid ya. Ini muqaddimah. Muqaddimah itu pendahuluan ya. Ini diterangkan di sini bagan-bagannya. Pertama nanti akan dipelajari ta'rifut tajwid. Pengertian tajwid ya. Selama ini kita sering mendengar istilah tajwid. Tapi apakah yang dimaksud dengan tajwid ya? Barangkali akan ditanya ngaji apa? Tajwid. Apa itu tajwid? Ya, harus tahu apa itu tajwid ya. Kemudian nanti akan diterangkan tentang samaratu ilmi tajwid. Buah atau hasil daripada belajar daripada ilmu tajwid. Apa yang akan didapatkan kalau kita belajar ilmu tajwid ya. Kemudian faidatu ilmi tajwid. Faidah atau manfaat dari belajar ilmu tajwid. Ya. Kita mulai dari pengertian dulu ya. Pengertiannya. Ta'rifut tajwid. Ini terlihat jelas tidak? Jelas. Pakai handphone jelas juga kayaknya. Iya, ya. Baik ya. Lughatan secara bahasa ya. Arti tajwid secara bahasa artinya adalah at-tahsin. At-tahsin itu artinya memperbagus atau memperindah ya. Atau bisa juga memperbaiki gitu ya, tahsin. Itu secara bahasa arti tajwid adalah memperbagus atau memperindah ya. Atau memperbaiki.
Itu secara bahasa. Adapun secara istilah, ya, di sini dikatakan ilmun yu'rafu bihi ya'qa'u kulli harfin haqqahu wa mustahaqqahu tabaqan lima talaqahu al-muslimun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ilmu tajwid secara istilah itu artinya adalah ilmu yang dengannya kita bisa mengetahui bagaimana cara mengucapkan huruf-huruf hijaiyah, ya. Baik haknya, ya, sifat haknya atau sifat mustahaknya. Nanti akan diterangkan apa itu sifat huruf secara hak dan mustahak, ya. Tabaqan lima talaqahul muslimun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang didapatkan, ya, oleh kaum muslimin, ini para sahabat generasi salaf, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pengertian secara istilah, ya. Ilmu yang dengannya kita bisa mengetahui atau bisa mempelajari, bisa mengucapkan huruf-huruf hijaiyah. Ya, huruf-huruf hijaiyah itu udah mulai dari alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha sampai ya, gitu, ya. Yang jumlahnya ada berapa? Berapa jumlah huruf hijaiyah? 29 ya, Ustaz. Ya, 29 atau 28 tanpa alif, ya. 29 jika dengan alif, 28 jika tanpa alif. Ya, itu huruf hijaiyah. Karena huruf hijaiyah itu yang dipakai ketika kita baca Al-Qur'an, ya. Jadi dengan kita belajar ilmu tajwid ini kita bisa mengucapkan huruf hijaiyah itu baik sifatnya secara hak sesuai dengan sifat haknya maupun sifat mustahak. Sebagaimana yang didapatkan oleh kaum muslimin, yaitu para sahabat, ya, radhiyallahu anhum, dari Rasulullah SAW. Nanti akan diterangkan di sini apa yang dimaksud dengan hak. Ini ada footnote-nya di kelihatan, ya, yang ini di footnote ini di bawah. Ya. Apa itu sifat hak? Di sini dikatakan hiya sifat al-lazimah allati la tanfaqu 'anil harfi fi ayyi halin min al-ahwal. Mithlu al-isti'la wal hams. Yaitu sifat lazim. Sifat hak itu maksudnya sifat yang lazim yang selalu ada pada suatu huruf, di mana tidak akan terlepas daripada huruf itu, ya. Sifat ini tidak bisa lepas daripada huruf itu kapanpun dan dalam keadaan apapun hurufnya. Baik hurufnya dalam keadaan sukun, berharokat fathah, kasroh ataupun dhamma, selalu ada sifatnya. Ya. Jadi huruf-huruf itu, bapak-bapak sekalian, ya, yang dirahmati oleh Allah, memiliki sifat, ya, dan memiliki makhraj. Ada makhraj, ada sifat. Nanti akan dipelajari insya Allah, ya. Makhraj itu artinya adalah tempat keluarnya huruf. Tempat keluarnya huruf. Sedangkan sifat itu adalah karakteristik, ya. Sifat itu sesuatu yang dimiliki oleh huruf tersebut, yang mana bisa membedakan huruf itu daripada huruf yang lain. Itu sifat, ya. Sama seperti kita manusia. Manusia itu bisa dibedakan, ya, walaupun sama-sama manusia, tapi bisa dibedakan satu sama lain dengan sifat-sifatnya, ya. Mungkin dengan warna kulitnya, ya, atau mungkin dengan bahasanya, atau mungkin dengan ukuran tubuhnya, ya, dan sebagainya. Nah, demikian juga huruf hijaiyah itu masing-masing punya sifat, ya, dan makhraj yang membedakan dia dengan huruf yang lain. Karena itu kita bisa membedakan antara ba dengan mim, walaupun sama-sama keluar daripada bibir, ya. Huruf ba sama mim sama wawu itu kan tiga-tiganya keluar daripada bibir, ya. Yang udah pernah belajar tajwid. Ya. Coba saya tanya ini.
Pak Agus Syarif. Huruf mim di mana makhrajnya? Mim, am. Apa Pak Islam? Ah ya Ustaz. Mim di mana makhrajnya? Di bibir Ustaz, 2 bibir. 2 bibir. Apa itu aja? Dan di hidung dia dengung dia. Harus ada. Ya, dengan rongga hidung ya. Dengan rongga hidung. Kalau ba gimana, Ba? Kalau ba dia di bibir juga tapi pengucapannya harus dirapet dulu, bibirnya posisi rapet. Ba. Apakah ada rongga hidung? Ba Berperan di situ? tidak. Ba Ya. nggak ada roda. Bagus ya, demikian ya. Lihat itu. Huruf ba sama mim sama-sama keluar daripada bibir. Ya, walaupun sama-sama keluar daripada bibir, tapi kita bisa bedakan ba dengan mim. Ba dengan mim bisa dibedakan. Dari makhrajnya juga dari sifatnya, ya. Dari sifatnya juga beda. Ba dengan ma, ya, itu beda sifatnya. Kalau ba itu dia tertahan nafas. Tertahan nafas, kemudian tertahan suara, ya, suaranya tertahan. Tapi kalau mim, suaranya tidak terlalu tertahan, ya. Meskipun dia juga tidak mengalir suaranya, tidak seperti huruf sin ya, atau huruf fa. Af, ini suaranya mengalir. As, sa, ya. Af, fa, ini suaranya mengalir. Tapi kalau mim, dia itu tidak mengalir, ya, terlalu keras, juga tidak tertahan suaranya sebagaimana ba. Kalau ba memang tertahan suaranya, yang tertahan, tidak bisa dialirkan. Kalau mim, ya, sedikit mengalir. Kalau fa, af, ini benar-benar suaranya mengalir, ya. Nah, sifat seperti itu namanya sifat lazimah, ya. Sifat lazimah itu sifat yang selalu ada pada satu huruf, kapanpun dan dimanapun huruf itu berada, ya. Baik huruf itu ada di depan kata, ya, di awal kata, di tengah kata maupun di akhir kata. Baik huruf itu ada dalam keadaan sukun, ya, dalam keadaan kasroh, fathah ataupun doma, itu selalu ada, selalu mengikuti huruf tersebut. Itu namanya sifat apa? Sifat lazimah, ya. Ya, sifat lazimah. Kemudian dikatakan tadi, ya, wa mustahaqqahu. Sifat yang mustahak. Sifat mustahak di sini dikatakan hiya sifatun nasyi'ah ani sifatil lazimah. Mithlu at-tafkhim wa tartib. Oh, tadi ini belum dijelaskan ya, isti'la sama hamas ya. Ya, secara ringkas saja ya, karena ini sebetulnya akan dipelajari juga insyaallah ya kalau untuk yang kedepannya ya. Isti'la itu terangkatnya ya pangkal lidah terangkat ke arah ke lengan mulut ketika mengucapkan huruf ya. Jadi huruf hijaiyah itu dibedakan jadi 2 macam berdasarkan hal ini. Ya, apakah pangkal lidah ketika dia diucapkan terangkat atau tidak ya. Ada di antara huruf hijaiyah dari 28 tersebut yang ketika diucapkan itu terangkat ya, pangkal lidahnya itu. Pangkal lidah terangkat. Namanya pangkal itu kan bagian lidah yang dekat dengan tenggorokan ya. Bagian lidah yang dekat dengan tenggorokan itu dikatakan pangkal. Adapun ujung lidah berarti tahu ya, itu yang jauh dari tenggorokan. Baik, di antara huruf-huruf itu ada yang ketika diucapkan pangkal lidahnya terangkat. Ini ada 7 ya. Masih ingat tidak? Ada yang ingat? Huruf yang isti'la. Lupa lagi. Dot. Pak Toto, masih ingat? Yang udah pernah dulu belajar tajwid? Ya, dibuka-buka kembali ya.
Khussa dhaltin qid, ya. Khussa dhaltin qid. Kha, ya. Huruf kha itu ketika diucapkan, ketika terasa dirasakan aja. Ketika mengucapkan kha itu dia terangkat lidahnya. Kha, khalidina fiha. Maka salah kalau orang mengucapkan kha dengan kha, ya. Khalid, ya, itu yang benar, bukan Khalid. Khalid dia tidak mengangkat pangkal lidah dia. Ya. Padahal huruf kha itu dia itu adalah huruf yang isti'la. Khalid, ya. Ya beda ya dengan Khalid. Bisa merasakan enggak? Khalid dengan Khalid. Ya. Yang benar adalah Khalid, ya. Jadi kalau ada orang namanya Khalid, ya panggil aja Khalid, jangan Khalid. Khalid bin Walid nama sahabat, ya. Khalid bin Walid. Ini seorang sahabat Nabi yang tidak pernah kalah dalam peperangan, ya. Tapi meninggalnya bukan di medan perang, malah di kasur, ya, di rumah. Ya. Khalid. Sod juga demikian. So. Ya. Terangkat ini apa? Pangkal lidahnya terangkat ketika mengucapkan sod. Khusso dol, huruf dot, ya. Huruf dot, kemudian huruf apa lagi? Qaf. Ya, huruf qaf. Khusso, Sodotin kis. oke, pakai titik ya. Dolphin, oke, ini rumusnya. Dolphin, kill. Semuanya ada 7 ya. Ini namanya apa? Sifat isti'la. Ya. Dolphin, kill. Sob, bo, to, ya. To, ya. Torik, bukan tarik, ya. Namanya torik. Torik itu yang benar, bukan tarik. Salah tarik. Ya. Torik, yang benar torik. Ko. Ya. Komar. Bukan kamar, ya. Ko, komar. Kemudian limin. Ya, baik. Itu apa? Isti'la. Sifat isti'la seperti itu. Kalau hamas apa hamas? Hamas itu adalah mengalirnya nafas ketika mengucapkan satu huruf. Jadi huruf-huruf hijaiyah itu berdasarkan mengalir tidaknya nafas ketika diucapkan dibagi menjadi 2 macam, ya. Jadi ada huruf-huruf hijaiyah yang ketika diucapkan itu disertai dengan aliran nafas yang sangat kuat, ya, sangat deras. Jadi terasa ya, nafasnya itu keluar hawa. Ya, hurufnya ada 10. Ya, siapa yang ingat? Huruf hamas. Ayo, siapa yang ingat huruf hamas? Shin. Huruf hamas. Ya, sin, salah satunya ya. Ada rumusnya kan ya? Ada rumusnya tersendiri, huruf hamas ya. Fa, ha, tahu. Ayo, saya pancing. Ayo, siapa yang ingat? Fahasahu. Siapa lagi? Siapa lagi? Saksun. Ayo, saksun. Terus? Fahasahu saksun. Lupa Ustaz. Yang lain mungkin. Sakat. Ya. Fahadahu saksun sakat ya. Ini sin terus kaf ya. Fa, huruf fa, ya, ini fa ya. Rasakan aja ketika mengucapkan huruf fa ya. Af ya, terasa tuh pedas harusnya. Huruf ha.
ha, ini ha, ini fa, ya. Terasa juga. Ini huruf ta, ya. Yang titiknya 3. Kemudian huruf apa nih? Ini ha, ya. Kemudian shin. Ini shin, ketika mengucapkan shin kan juga terasa ya aliran nafasnya itu. Ash, ya, terasa keluar dia. Kemudian apa? Ini kho, ya. Huruf kho juga demikian, disertai dengan aliran nafas. Kemudian huruf sod, ya. Allahus somad. Ashabul kahf. Kemudian huruf apa nih? Sin. Ini juga terasa ya ketika diucapkan, terutama ketika sukun ini ya. Ketika dalam keadaan sukun, dalam keadaan mati, ini terasa sekali aliran nafasnya keluar. Ya. As-sabiqun. Huruf kaf. Kaf dengan ta juga dia ada keluar nafasnya ya, tapi dia keluarnya setelah tertahan suara ya. Ak di akhir dia. Ak. Ya, ini yang membedakan huruf kaf dengan huruf ka yang bahasa Indonesia ya. Kalau huruf kaf yang Arab itu dia hamesnya terasa sekali. Ka. Kalau huruf kita yang bahasa Indonesia kan tidak ada gitu ya. Kalau kita manggil kakak misalnya kakak ya, itu kan tidak seperti kakak ya. Kakak. Kemudian ta juga ada sifat hames ya. At. Jadi semuanya ada berapa nih? 10. Hames? Ada berapa? 10 ya. Iya, ya nih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, ini huruf-huruf ini namanya adalah huruf-huruf hames ya. Huruf apa? Hames ya, huruf hames. Huruf hames itu huruf yang ketika diucapkan disertai dengan aliran nafas yang kuat ya, hames. Selain daripada 10 ini berarti dia masuk ke huruf jahr. Huruf yang ketika diucapkan tidak disertai dengan aliran nafas yang kuat ya. Ya, selain ini bisa dicari sendiri ya. Jadi dari 28 dikurangi 10 jadi berapa? 18 ya. Jadi 18 huruf itu semuanya jahr. Jadi kebanyakan huruf hijaiyah adalah huruf yang jahr. Nah, itu pengertian daripada hames ya. Bisa dipahami insyaallah? Ya. Insyaallah akan diterangkan lagi kalau udah sampai ke bab sifat ya. Ini sekedar pengenalan aja. Jadi huruf hamas itu dia selalu ada, dia termasuk sifat lazimah ya. Selalu ada ketika huruf hamas itu diucapkan dalam keadaan apapun. Ya, baik dalam keadaan sukun, fathah, dhamma maupun kasrah selalu ada. Ya, selalu disertai dengan aliran nafas. Sa, su, si, fa, fu, fi, af ya. Afidah, fayaqul, ya, selalu ada dia. Fijaro, fuadi misalnya ya. Selalu ada. Faida dalam keadaan fathah, dalam keadaan sukun, dalam keadaan kasrah maupun dhamma selalu ada hams. Ini salah satu contoh sifat apa? Yang lazimah ya. Sifat lazimah itu namanya sifat al-haq ya. Haqqahu wa mustahaqahu. Adapun yang tadi yang mustahaq ya. Ini yang mustahaq nih di sini. Ini yang di sini nomor 2 ya. Di footnote nomor 2. Dia sifat an-nasyi'atu ani sifatil lazimah. Jadi sifat yang dia merupakan sifat yang dihasilkan dari sifat yang lazim. Hasil daripada sifat yang lazim. Seperti apa? Tafkhim dan tartik. Tafkhim itu artinya tebal. Isti'la dia melahirkan sifat
tafkhim, ya. Kalau huruf istilah pasti tebal. Semua huruf istilah pasti apa? Suaranya apa? Tebal. Ho, so, ya. Ini huruf istilah nih yang tadi udah diterangkan ya. Ada 7 semuanya ya. Husso, boltim, pil. Ini selalu sebal dimanapun ya. Dan dalam keadaan apapun ya, selalu tebal. Baik dalam keadaan fathah, dhammah, kasrah, sukun selalu tebal. Ya. Selain daripada isti'la, berarti digolongkan ke tipis ya, tarqiq ya. Tipis selalu dibaca tipis. Nanti ada huruf yang dia terkadang dibaca tebal, terkadang dibaca tipis ya, seperti huruf lam pada lafaz jalalah ya, Allah itu terkadang bisa dibaca tebal. Rasulullah, Rasulullah, ilallah itu tebal. Tapi terkadang bisa dibaca tipis. Ya, jika lafaz jalalah itu sebelumnya huruf yang kasroh ya. Seperti apa? Bismillah ya. A'udzu billah. Ya. Lillah ya. Bukan lillah tapi lillah. Ya, itu tipis. Huruf ro juga demikian ya. Dia bisa tebal dan bisa tipis ya, huruf ro. Ini dia bisa tebal, bisa tipis. Ro dibaca tipis kalau dia dalam keadaan kasroh ya. Ri. Semua yang kasroh berarti dibaca tipis. Rijal ya. Apalagi selain rijal? Ridho ya, ridho. Ridwanullah ya. Dan dia dibaca tebal, ro-nya dibaca tebal kalau dia itu dalam keadaan fathah atau dhammah ya. Ro, ru, rubama, ar-rahman itu dibaca tebal, ro, bukan ra ya, tapi ro. Makanya ketika mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, bukan bismillahirrahman. Memang tulisannya itu pakai a ya. Di dalam Latin itu kan tulisannya bismillahirrahmanirrahim, tapi bacanya bukan demikian. Baca harus dibaca tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan rahim tapi rohim ya. Ya, itu sifat yang mustahab ya. Ada yang mengatakan sifat mustahab itu dia sifat yang terkadang muncul, terkadang tidak ya. Jadi dia muncul dalam keadaan sewaktu-waktu aja, tidak selalu ada. Ya, berbeda dengan tadi yang sifat lazimah. Ya. Kalau sifat lazimah itu selalu ada pada satu huruf. Namun kalau sifat yang mustahab ini dia terkadang muncul aja. Seperti qalqalah. Ya, sifat qalqalah yaitu suara memantul pada saat mengucapkan huruf baju di toko ya. Huruf qalqalah kan baju di toko itu ya. Ba, jim, dal, to dan qaf. Jadi dia hanya muncul ketika hurufnya sukun. Ab ya. Tabbat yada abi lahabin wa tab ya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Seperti itu. Kasab. Dia muncul ketika apa? Sukun. Tapi ketika dia tidak dalam keadaan sukun atau misalnya fathah, dhammah, kasrah tidak akan muncul qalqalah. Nah, ini yang termasuk dia mustahab. Baik, bisa dipahami insyaallah ya. Ini pengertian daripada ilmu tajwid. Ya, apa samaratu ilmu tajwid? Buah daripada ilmu tajwid ini. Dikatakan di sini saunul lisani anil khata'i fi kitabillahi azza wajalla. Jadi terpeliharanya lidah, terpeliharanya lisan dari kesalahan. Ya, dari kesalahan pada saat membaca kitabullah Al-Qur'an ya. Ini pentingnya kita belajar tajwid adalah supaya kita tidak mendapatkan kesalahan pada saat membaca Al-Quran. Ya. Sebab kalau kita bisa salah dalam membaca Al-Quran itu berbahaya ya. Salah membaca Al-Quran, salah hurufnya apalagi ya, itu bisa merubah arti. Bisa merubah arti. Ini berbahaya.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan yang telah engkau beri nikmat atas mereka, ya. An'amta itu artinya orang yang telah engkau beri nikmat atas. Tapi kalau diganti misalnya an'amtu, siratal ladzina an'amtu 'alaihim, jadi harusnya fathah jadi dhammah. Itu artinya lain, yaitu jalannya orang-orang yang telah aku beri nikmat atas mereka. Ya, kan ini fatal artinya, menyimpang. Ya. Nah, dengan kita belajar tajwid, insya Allah kita terpelihara, ya, terpelihara dari kesalahan pada saat membaca Al-Quran. Faidatu ilmi tajwid, faidah daripada ilmu tajwid, ya. Manfaat, ya, kita mempelajari tajwid. Al-fauzu biridhoillahi azza wajalla. Jadi mendapatkan kemenangan atau mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan kita belajar tajwid, ya, kita bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar, kemudian maka Allah Subhanahu wa taala akan insyaallah akan meridhoi kita, ya. Selanjutnya, hukmu ta'limi tajwid. Hukum belajar mempelajari tajwid. Apa hukumnya? Di sini dibedakan, ya, oleh Syekh bahwa tajwid itu ada yang ilmu tajwid an-nadhari, ilmu tajwid secara teori, ya, nadhari itu teori. Ilmu tajwid al-amali, ilmu tajwid secara praktek, ya. Ini hukumnya berbeda, ya. Mempelajari ilmu tajwid secara teorinya, apa hukumnya? Apa yang dimaksud ilmu tajwid secara teori? Ini dikatakan ay ma'rifatu qawaidihi wa ahkamuhu. Ma'rifatu qawaidihi wa ahkamihi nadhariyan. Jadi mengetahui kaidah-kaidah dan hukum-hukum tajwid secara teori. Fahada hukmuhu fardun kifayatun 'alal ummatil islamiyah. Maka ini hukumnya apa? Fardu kifayah. Ya, mempelajari ilmu tajwid secara teori, tahu apa yang dimaksud dengan ikhfa, ya, apa yang dimaksud dengan idgham, itlab, ya, apa sifat-sifat huruf, sifat huruf mim, apa saja, ya, sifat-sifat huruf semuanya ada berapa macam, ya, apa itu isti'la, apa itu istifal, ya, mengetahui hal ini, apa hukumnya? Di sini dikatakan fardu kifayah. Apa fardu kifayah? Ayo, ada yang tahu fardu kifayah? Fardu kifayah. Apabila salah seorang di suatu komunitas sudah ada yang mengerjakannya, yang lainnya tidak Ya, benar. tidak, Tidak berdosa. Ya, bagus, barakallahu fik, ya. Jadi di sini dikatakan idza qama bihil ba'du saqata 'anil akhari. Ya, apabila satu orang atau beberapa orang sudah melaksanakan suatu amal tersebut, ya, maka yang lain tidak ikut berdosa, tidak wajib. Ini arti fardu kifayah. Jadi Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, mempelajari ilmu tajwid itu adalah fardu kifayah. Artinya harus ada di antara kita yang belajar tajwid, ya. Jadi kalau kita ini yang jumlahnya ada berapa ini semuanya? Ada 9 orang, ya. Hidup dalam satu tempat, dalam satu komunitas, ya. Maka harus ada di antara kita satu orang saja cukup, ya, yang harus tahu tajwid. Kalau semuanya tidak mempelajari tajwid dan tidak tahu tajwid, ya, maka berdosa semuanya. Ini sama seperti memandikan mayat muslim, ya. Memandikan mayat muslim, mengkafaninya, ya, kemudian mensolatinya serta menguburkannya, itu adalah fardu kifayah. Ya. Fardu kifayah seperti tadi yang telah dijelaskan, ya.
Kalau sudah ada satu orang saja atau beberapa orang saja yang sudah melaksanakan, yang sudah memandikan mayat muslim tadi itu ya, sudah mengkafani, sudah mensolati dan sekaligus juga menguburkan, maka yang lain tidak berdosa. Kalau tidak mengkafani, tidak datang, tidak berdosa. Namun kalau semuanya tidak datang ya, tidak ada yang memandikan, tidak ada yang mengkafani, tidak ada yang mensolati, dan tidak ada yang menguburkan, maka semuanya berdosa ya. Yang ada di tempat tersebut, yang ada di kamu tersebut berdosa. Jadi hukumnya sama kayak seperti itu ya, memandikan mayat. Mempelajari tajwid itu penting. Makanya orang yang belajar tajwid itu pahalanya besar ya, karena dia bisa sekaligus menjadi apa? Menjadi sebab orang lain tidak berdosa karena sebab dia ya, kan dapat pahala besar tuh ya. Ya, dia bermanfaat untuk orang lain. Karena dengan dia belajar tajwid ya, menyebabkan yang lain tidak ikut berdosa ya. Ya, makanya kita perlu lomba harus ada ya dalam satu tempat, suatu wilayah yang belajar tajwid. Adapun yang dimaksud dengan ilmu tajwid al-amali, ya, ilmu tajwid secara praktek, ya. Wa huwa nutqul Qur'anil Karim an-nutqus shahih kama nataqahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa hadza hukmuhu fardhu 'ain 'ala kulli muslimin biqadri ma yastati'. Wa dzalika liqaulihi ta'ala wa rattilil Qur'ana tartila. Yang dimaksud dengan ilmu tajwid secara praktek itu apa? Itu mengucapkan ya, melafadzkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan lafaz yang benar sebagaimana yang telah dilafadzkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Ya, jadi membaca Al-Qur'an sebagaimana apa? Bacaannya Rasulullah SAW. Maka ini hukumnya adalah fardhu ain. Jadi wajib setiap kita itu kalau ketika membaca Al-Qur'an ya harus membaca seperti apa? Seperti bacaannya yang udah didapatkan dari sahabat dari Rasulullah SAW. Ya, harus benar lah intinya lah ya, jangan sampai salah. Dan ini setiap musim tentunya sesuai dengan kemampuannya ya, sesuai dengan kadar kemampuannya dan kadar pengetahuannya ya. Jadi intinya ketika membaca Quran, perbaguslah bacaannya. Apa yang dia dapatkan praktekkan ya. Apa yang dia dapatkan dari gurunya, kalau gurunya benar tentunya ya, maka praktekkan. Jadi jangan sembarangan membaca Al-Quran, harus hati-hati ya. Ini bukan berarti saya mendorong orang lain tidak untuk membaca Quran, tidak ya. Tidak seperti itu maksud saya ya. Jadi di sini ketika membaca Al-Quran hendaknya sesuai dengan tajwid ya. Bagaimana caranya bisa sesuai tajwid? Ya belajar ya. Belajar tidak perlu malu ya. Karena namanya belajar itu tidak dibatasi oleh usia ya. Waktu belajar itu mulai dari kandungan sampai masuk ke liang lahat ya. Jadi tidak ada namanya belajar itu pensiun. Ya namanya pensiun itu bekerja ya. Kalau kerja pensiun silakan, tapi kalau belajar ya tidak ada istilah apa? Pensiun ya. Kalau saya udah usia segini lah saya pensiun. Udah pensiun bekerja, pensiun belajar juga. Allah musta'an ya. Enggak ya. Bekerja boleh pensiun, tapi apa? Belajar tidak boleh pensiun. Pensiunnya kapan? Nah, pensiunnya nanti setelah kita dimasukkan ke liang lahat ya. Jadi tidak perlu malu ketika kita merasa bacanya masih salah-salah, tidak perlu malu. Justru kalau malu itu menghambat seorang untuk mendapatkan ilmu. Orang tidak bisa mendapatkan ilmu karena dua hal ya. Pertama karena sifat sombong, takabur, dan kedua karena dia itu tidak mau bertanya, malu. Tapi malu bukan malu yang benar seperti ini ya. Malu belajar itu bukan sesuatu yang terpuji. Ya. Malu yang dibenarkan itu malu kalau dia berbuat maksiat. Malu ketika dia berbuat dosa. Itu baru dibenarkan. Tapi kalau malu bertanya, malu belajar, ya karena yang lain sudah masih muda atau mungkin karena gurunya masih muda gitu ya. Saya udah tua, lebih tua daripada dia. Ya.
hanya karena itu berarti apa? Ini yang bisa menghambat seorang mendapatkan ilmu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Terkait dengan apa yang tadi sudah saya sampaikan. Tafadhol. Jika ada yang masih belum jelas. Belum ada, Ustaz. Udah jelas ya? Salah. Baik, insya Allah untuk pertemuan selanjutnya akan kita teruskan ya di sini pembahasan berikutnya, yaitu tentang bagaimana kita membaca Al-Quran secara tartil, ya. Kemudian tingkatan-tingkatan dalam membaca Al-Quran, ya. Maratibu tilawatil Quran. Tingkatan dalam membaca Al-Quran nanti ada tingkatannya, ada tahqiq, ya, membaca Al-Quran dengan pelan, dengan penuh penghayatan. Ada namanya hadir, al-hadir, itu membaca Al-Quran dengan cepat, ya, tapi tanpa meninggalkan hukum tajwid. Dan ada namanya at-tadwir. At-tadwir itu membaca Al-Quran dengan tingkatan sedang, ya, tidak terlalu pelan, tapi juga tidak terlalu cepat, ya, pertengahan. Ya. Ini sebenarnya udah pernah kita bahas ya, tapi kita murojaah kembali ya bagi yang sudah pernah belajar. Saya harap supaya tidak bosan ya. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.